Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kali ini saya akan membuat tutorial mengenai pembuatan web service dengan menggunakan framework Lumen. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kalian harus download dulu yang namanya Composer. Nah, setelah itu kalian install, kemudian untuk mengeceknya kalian bisa lihat di command prompt. Nah, untuk perintahnya kalian cukup melakukan komposer. Nah, di sini tinggal enter. Nah, di sini saya sudah menjalankan yang namanya komposer. Jadi pada PC saya sudah ada yang namanya komposer dan sudah diinstal. Nah, selanjutnya saya akan membuat proyek baru menggunakan Lumen. Nah, untuk perintahnya kalian cukup ikuti saja ya. Komposer, kemudian create project, ya, refer is Laravel /lumen. Nah, di sini kalian baru ngasih nama folder nanti yang akan kalian buat dari library Lumen. Nah, di sini saya akan membuat nama tabelnya, nama foldernya yaitu latihan. Nah, untuk disimpannya nanti saya akan ketika mendownload. Jadi teman-teman ketika membuat project baru menggunakan Lumen ya, perlu diingat, harus dicatat bahwa ini itu harus menggunakan WiFi atau butuh paket data ya teman-teman, karena nanti kita di sini akan mengunduh ya. Baik, setelah ini ya, di sini saya akan cancel karena saya sudah melakukan project baru. Kita lihat di C, kemudian user, hakim dengan nama latihan ya. Di sini kita bisa lihat ya, saya sudah memiliki teman-teman, saya sudah beres mengunduh ya. Nah, untuk kedepannya kalian tidak usah menggunakan paket data ya. Nah, teman-teman untuk mengeditnya kalian cukup bisa menggunakan Sublime atau aplikasi lainnya, tapi di sini saya menyarankan menggunakan Visual Code karena selain enak ya teman-teman, juga memudahkan. Kalau menurut saya ya, itu mah tergantung kalian enaknya mau pakai apa. Di sini saya menggunakan Visual Code dan di sini kita bisa lihat bahwa saya sudah membuka folder yang tadi teman-teman. Kalau kalian belum buka, kalian cukup file, open folder, kemudian arahin ke yang tadi, yang C, kemudian di mana folder kalian tadi diunduh atau disimpan ya. Nah, ini teman-teman untuk untuk create project baru menggunakan Lumen di sini sudah selesai. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nih library dari Lumen ya. Oke, teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan koneksi ke database dari Lumen. Nah, caranya yang pertama, kalian buka di Bootstrap, ada nih app.php. Nah, kalian uncomment yang ini nih. Tadinya gini teman-teman. Nah, jadi komentar. Nah, sekarang kalian buka komentarnya, kemudian save ya, kemudian buka nih .env. Nah, kemudian di sini teman-teman disesuaikan. Nah, misalkan nama database-nya apa. Di sini saya ingin membuat database hospital misalkan. Untuk username-nya root. Nah, di sini untuk password saya kasih kosong supaya tidak di password ya teman-teman. Habis itu save. Nah, langkah selanjutnya yaitu teman-teman kita akan membuat nama database. Di mana teman-teman buatnya yaitu di PHP MyAdmin. Caranya bagaimana? Pertama, kalian buka exam ya. Kalau misalkan kalian belum punya exam PP, kalian bisa download ya. Nah, setelah download, setelah diinstal, baru kalian buka di control panel-nya. Nah, kemudian di start ya untuk Apache sama MySQL-nya teman-teman. Kemudian buka Chrome. Kalian bebas sih mau Chrome, mau apa, yang penting browser ya. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan teman-teman tidak di start ya,
ini tidak akan jalan dan tidak akan ngebuka yang namanya PHP My Admin. Nah, untuk masuk ke PHP My Admin, kalian cukup localhost PHP My Admin ya teman-teman. Nah, kita tunggu teman-teman ya. Agak lama teman-teman. Bentar ya. Kita tunggu teman-teman PHP My Admin. Baik teman-teman. Nah, di sini kan sudah masuk. Nah, kalian di sini harus bikin teman-teman database baru ya, sesuaiin sama yang tadi. Misalkan kan tadi di sini saya databasenya hospital. Nah, kalian juga harus bikin di sini nama database hospital juga. Caranya di sini teman-teman, klik new. Nah, kemudian di sini kasih databasenya. Dan di sini saya sudah bikin nih teman-teman hospital ya, kayak gitu teman-teman. Nah, teman-teman, jadi teman-teman ya, setelah ini kita akan melakukan database migrasi ya. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, untuk melakukan ini, untuk melakukan DDL ya pada SQL database dengan menggunakan kode PHP. Nah, jadi untuk membuat database migrasi ya, caranya yaitu yang pertama kita akan membuat tabel. Jadi kita akan membuat tabel atau buat tabel, misalkan saya akan membuat tabel dokter misalkan di sini nih di database hospital. Nah, kalian buka comment prompt ya, tapi comment prompt-nya yang sudah masuk ke Lumen database ya, atau PHP. Di sini kan saya sudah yang tadi nih Lumen. Nah, di sini kalian cukup ketikkan comment prompt. Nah, teman-teman, sini kita cari comment prompt, bentar teman-teman. Sini kita tulis CMD. Nah, di sini teman-teman, kalian cukup melakukan sintaks seperti ini, PHP artisan make migration. Nah, di sini create, misalkan kalian mau tabel apa teman-teman, misalkan di sini saya pengen dokter ya, underscore tabel. Jadi di sini saya akan membuat tabel dokter kayak gitu teman-teman. Nah, setelah itu kalian enter ya. Misalkan kalau sudah berhasil, nanti kalian bisa lihat di yang ini teman-teman, library Lumennya nih di sini. Karena kita melakukan migrasi, nah nanti akan ada muncul ini teman-teman. Nah, di sini bisa lihat ya bahwa di sini ada nama create dokter tabel. Nah, jadi di sini saya udah mempunyai teman-teman, udah mempunyai mempunyai buat itu teman-teman, kerangka tabel teman-teman di sini. Nah, setelah ini teman-teman kalian masukkan apa sih yang mau isi tabel tersebut. Nah, di sini saya sudah menambahkan teman-teman nih. Di sini ada string misalkan nama. Nah, misalkan di sini nama ya, ini buat nama dokternya. Kemudian untuk usia, spesialis, kemudian ada dokter ID ya teman-teman. Nah, teman-teman cukup lakukan ini ya. Nah, setelah ini teman-teman kalau sudah di sini kalian save ya. Nah, habis save kalian kembali lagi ke comment prompt yang tadi ya. Nah, kemudian masukkan perintah PHP artisan migrate. Nah, di sini teman-teman di sini tuh teman-teman ketika melakukan ini, jadi yang tadi kita buat nih di sini teman-teman. Nah, database ya, di sini filenya misalkan mau nama, usia, spesialis. Nah, ini tuh akan dimigrasikan atau akan dikoneksikan ke yang tadi. Nah, ketika tadi kalian di CMD melakukan perintah PHP artisan migrate, nah kalian bisa lihat teman-teman di hospital. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan dua nih, migration sama tabel yang dibuat tadi. Kan tadi saya bikin tabel dokter teman-teman. Nah, di sini ada ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman nah, selanjutnya teman-teman ya, model. Di sini kita akan
di model ya. Nah, teman-teman, model itu digunakan untuk melakukan koneksi ya dari query ke database, teman-teman. Nah, caranya jadi kayak apa sih, teman-teman? Kalian buka dulu ya di di model. Mana model, teman-teman, bentar. Model tuh di app, cari model. Nah, kalian tuh di sini bikin baru, teman-teman. Jadi app, klik kanan, kalian di sini new folder, kasih nama model. Nah, setelah itu kalian klik kanan lagi, teman-teman, baru kasih new file ya. Nah, di sini saya sudah bikin new file. Filenya itu file dokter.php. Nah, teman-teman, jadi di sini tuh kalian tuh seperti apa ya? Seperti label. Jadi label itu misalkan yang tadi yang saya masukkan yang akan dikoneksikan tuh ada nama, usia, spesialis sama dokter ID gitu, teman-teman. Nah, habis ini teman-teman kalian buka di app HTTP controller, di app HTTP controller. Di sini juga kalian bikin, teman-teman, bikin file dengan nama, misalkan saya mah ini dokter controller. Nah, di sini baru teman-teman kasih sintak gini nih, kasih codingan seperti ini, teman-teman. Ya, isinya nih ada field buat nanti input, kemudian dokter. Saya punya ini ada function kayak gitu, teman-teman. Ya, nah ini tuh buat koneksi atau buat create database juga, teman-teman. Habis ini jangan lupa kalian ya, teman-teman, di web kita setelah ini kan di save, teman-teman. Nah, masukkan ke bukan masukkan, teman-teman, kita cari di teman-teman, aduh lupa, di router, teman-teman. Bentar, saya cari dulu nih router web. Nah, setelah ini baru kalian kasih ini nih, teman-teman, yang ini nih indeks yang ini nih, teman-teman. Nih yang ini, teman-teman, router get, kemudian sininya saya misalkan kasih dokter. Nah, ini tuh teman-teman buat ini buat dijadiin pet atau kayak di URL, teman-teman. Nah, kalian cukup ini nih nambahin yang ini yang pertama aja dulu ya, yang sisanya yang ini mah jangan dulu, ini buat nanti. Nah, setelah ini teman-teman teh bisa lihat di ini nih di sini, tapi jangan lupa untuk koneksinya kalian harus melakukan langkah seperti ini, teman-teman. Bisa di CMD, kalau nggak di CMD teman-teman bisa lakukan di Visual Code misalkan. Nah, perintahnya yaitu gini, teman-teman. PHP -s localhost 8000 -t public. Ini teh, teman-teman, supaya ini supaya bisa koneksi ke browser kayak gitu, teman-teman. Nih, seperti kita lihat ya. Di sini kita cukup klikkan yang localhost ya. Localhost kita akan cek, teman-teman. Localhost 8000. Nah, yang tadi teman-teman masukkan nih. Yang tadi kan kita di webnya itu memasukkan ini nih /doctors ya. Nah, kita akan coba akan muncul enggak ya /doctors. Oke. Ya. Bentar, teman-teman, agak lama. Sabar, teman-teman. Di sini lama, teman-teman. Bentar. Nah, teman-teman, di sini sudah terhubung ya, teman-teman, dari yang tadi nih lumayan ke database, kemudian menggunakan sintak yang PHP -s localhost 8000 yang kita buat tadi di web ya. Kita tuh sudah koneksi, jadi tuh di web bisa kita lihat untuk get mendapatkan, yaitu teman-teman ya, gitu, teman-teman. Nah, karena di sini teman-teman kelihatannya seperti error ya, teman-teman, padahal ini enggak, teman-teman, cuman untuk supaya bagus, teman-teman bisa download aplikasi yang namanya Postman, teman-teman. Nah, di sini saya sudah punya, teman-teman, cukup buka aja. Kemudian kalian bisa cek ya. Oh, jangan lupa, teman-teman, di sini nih yang di PHP My Admin, kalian bisa di dokternya kalian misalkan kasih isian, teman-teman. Misalkan di sini saya sudah
masukkan nama nih, ada nama Lukman, kemudian usia 21, spesialis dokter ID ya. Nah ini untuk isinya teman-teman, saya sudah isi, jadi nanti ketika dicek nanti akan muncul teman-teman. Oke teman-teman, kita tunggu postmannya, agak lama teman-teman, maaf ya, bentar teman-teman, lumayan lama teman-teman. Nah setelah kebuka teman-teman, kalian cukup lakukan pet yang kayak tadi, yang di URL tadi teman-teman ya. Nah di sininya get teman-teman, karena tadi di web kita kan nih kita bisa lihat nih web itu yang pertama itu get, karena kita ini get jadi kita itunya get juga teman-teman. Kemudian di sininya lokal seperti biasa, localhost cuma 8.000, di sininya /doctors ya. Kemudian kita send ya, kita kirim tadi. Nanti di sini akan, nah teman-teman di sini datanya teman-teman udah kelihatan ya, yang tadi ID-nya 1 misalkan, ini yang dapat dari big increment itu teman-teman kayak gitu. Kemudian yang nama kan saya sudah masukkan Lukman, usia 21, kemudian spesialis jantung, dokter ID-nya 1. Nah kayak gitu teman-teman ya. Nah untuk koneksi ke database di sini kalian sudah sukses teman-teman, mantap teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman masih bingung ya, kenapa ini teh /doctors. Nah ini teh teman-teman sebenarnya ini teh nama teh lumayan routing teman-teman. Jadi routing digunakan untuk menyediakan alamat pet yang bisa diakses dan bisa juga memberikan respon ya, atau menjalankan fungsi tertentu teman-teman. Nah biasanya fungsi teh diarahkan ke controller teman-teman. Nih kita akan buat contoh ya, misalkan ini yang /dokter ya. Caranya teman-teman, kalian buka yang tadi, kemudian ke router web ya, web.php. Nah kalian tambahin ini misalkan nih, yang ini nih, router get misalkan. Nah hello guys function present. Nah ini misalkan isinya. Jadi ketika kalian misalkan kayak di pet atau kayak URL localhost misalkan, localhost .28.000 misalkan pengen /hello guys, keluarnya ini misalkan. Atau misalkan kalian nih localhost 8.000, ketika diklik gitu teh kalian ingin memunculkan ini misalkan hello boy, misalkan hai perkenalkan nama saya Lukman ya. Nah untuk memunculkan ini teh teman-teman, misalkan ini tuh bebas, bisa kalian misalkan localhost .28.000 /hello atau hello guys, ini mah terserah kalian ya. Kemudian save. Nah untuk mencobanya kalian buka browser seperti biasa. Nah kemudian di sini localhost 8.000 / yang tadi kita buat. Tadi teh kita kan buatnya hello guys. Kita coba hello guys. Nah nanti ini teh muncul hello boy, hai perkenalkan nama saya Lukman kayak gitu teman-teman. Nah kenapa ini bisa ke bawah? Karena dia tadi saya dikasih P atau paragraf. Kenapa ini hitam gede ya? Itu karena pakai H1 teman-teman kayak gitu. Nah teman-teman, selain itu teman-teman ada juga nih, kalian bisa tambahin ini nih, router get misalkan hello guys ya, /hello. Di sininya kasih nama, nanti functionnya itu akan manggil nama. Jadi nanti ketika di misalkan localhost 8.000, localhost 28.000 misalkan /hello guys, misalkan di sini kasih nama misalkan Lukman, bebas lah kasih nama pokoknya. Nanti yang keluar adalah hello guys, misalkan di sini namanya siapa, misalkan saya di sininya namanya Lukman, di sini akan Lukman thanks for using Lumen kayak gitu teman-teman. Nih nggak percaya kita coba teman-teman. Nih misalkan di sini hello guys, kemudian kita kasih nama misalkan Lukman, ini bebas ya. Nah nanti di sini hello guys Lukman. Nah jadi yang di sini tuh /Lukman tuh yang nama itu muncul di sini teman-teman. Jadi kalian bisa ngatur teman-teman itu teh namanya teman-teman. Yang tadi itu namanya itu adalah apa ya teman-teman. Jadi pokoknya ketika diakses itu
langsung kayak developernya kayak itu dinamis teman-teman. Jadi kita bisa memasukkan lewat sini kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman untuk Lumen itu ya Lumen routing. Jadi support itu ada beberapa HTTP method teman-teman. Ada yang get yang tadi saya pakai kan yang get ya. Kemudian ada post, ada put, ada pet, kemudian ada delete sama ada option. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi yang tadi itu pertama kita yang install itu kita yang mendapatkan library dari Lumen. Nah itu teh create project baru teman-teman. Kemudian yang tadi adalah mengkoneksikan database. Nah yang sekarang teman-teman yaitu routing. Jadi yang slash kayak gitu pet atau seperti URL ya teman-teman. Nah itu teh namanya itu teh routing teman-teman. Nah kayak gitu teman-teman. Nah gitu teman-teman. Jadi kemudian teman-teman apa namanya langkah selanjutnya teman-teman teman-teman bisa apa namanya bisa praktekkan ya. Nah selanjutnya saya akan tutorial apa namanya Lumen Recruit teman-teman. CRUD apa itu CRUD? CRUD itu kayak create, read, kemudian update sama delete. Nah berdasarkan pada RESTful API design kayak gitu teman-teman. Nah caranya gimana teman-teman? Misalkan kan ada CRUD. Nah di sini saya akan mencoba yang create ya, create atau buat. Jadi teman-teman buka ke routers, kemudian web. Kan tadi ini teman-teman sudah dipakai ya. Nah kita pakai yang ini. Kalian cukup nambahin ini nih teman-teman. Get, post ya. Kemudian ininya nih, saya kasih nama di sininya dokter, misalkan dokter controller, index atau store. Nah, setelah ini teman-teman buka aplikasi HTTP controller. Nah, di sini teman-teman post controller atau dokter controller ya. Nah, di sini kalian apa namanya tambahkan kode yang ini teman-teman nih. Nih teman-teman yang di atas ini nih. Use Illuminator HPP request. Nah, ini sama apa namanya? Yang ini teman-teman. Nih. Bentar teman-teman. Sama yang ini teman-teman. Nah, jadi tadi kan di sini teman-teman nih di web kalian bisa lihat nih. Kan ada get sama post. Nah, di sini dokter control index sama store. Nah, nanti teman-teman di dokter controller ya di sini kalian tambahin yang ini nih line 6 use Illuminator HTTP request. Kemudian ini kan udah yang tadi yang index nih teman-teman. Nah, habis itu kalian tambahin ini teman-teman nih public function store ya. Ini nih kalian masukkan sampai sini ya. Nah, setelah itu kalian buka yang di model teman-teman. Mana model teman-teman? Model. Nah, ke sini. Kemudian kalian kasih ini nih yang ini kelas dokter itu model. Nah yang ini teman-teman kalian kasih ini nih label yang array nama usia space download ID ya kayak tadi itu tadi apa namanya di model ya di dokter. Nah ini teh tambahkan kode ini teh untuk melakukan update teman-teman, untuk melakukan update file create apa created add dan update add, secara otomatis teman-teman kayak gitu. Nah ini yang ini nih teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman untuk ngeceknya kalian bisa menggunakan Postman lagi. Kita buka aplikasi Postman teman-teman. Nah kemudian kita akan ganti ininya ke post teman-teman. Nah setelah post kita akan menampilkan yang ini nih yang dokter tadi ya. Nah kita misalkan di body ya. Nah kita kasih nama teman-teman di sini kan mau create ya. Misalkan di sini namanya bebas teman-teman. Misalkan di sini namanya misalkan apa sih Said misalkan. Misalkan usianya 25 misalkan karena nama dokter misalkan spesialis lambung misalkan ya. Ini mah bebas teman-teman. Misalkan ID-nya misalkan nomor 20. Nah, setelah ini kalian cukup send. Nanti akan mengirim ya teman-teman. Karena di sini kita create buat. Nah, jadi di sini teman-teman di body kalian yang barusan udah create teman-teman. Nih, ada nama
yang tadi saya masukkan, Said, usia, spesialis, kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian ada update teman-teman tuh. Nih ada update add sama created add. Nah, gitu teman-teman. Biasanya teman-teman ketika dilihat di ini di localhost ya, kita refresh, kemudian buka yang tadi di dokter teman-teman. Ya, tuh di sini ada teman-teman, lihat. Bisa lihat kan? Nih ID yang 3 namanya Said. Kemudian usia yang tadi saya masukkan tuh jadi masuk ke tabel dokter kayak gitu teman-teman. Itu apa namanya? Itu fungsi apa namanya? Create ya, baru CRUD baru satu baru create. Nah, selanjutnya teman-teman akan melakukan fungsi read all. Jadi untuk membuat ini teh teman-teman teh apa namanya? Harus buka aplikasi dulu Postman, kemudian melakukan tes. Jadi ini mah nggak usah teman-teman, nggak usah apa-apa lagi, kalian tinggal tes teman-teman, masukkan di sininya. Kita bisa lihat menggunakan get, kemudian localhost seperti biasa ya teman-teman. Tinggal send ya teman-teman, kayak gitu. Nih teman-teman bisa lihat. Nih ada kan? Jadi kan yang tadi tuh teman-teman ketika di get cuma nampilin satu. Nah, yang kedua kan kita create. Jadi ada dua kan. Nah, setelah itu untuk melihatnya kita get. Jadi kita akan melihat teman-teman yang tadi kita masukkan. Nih, tadi kan saya masukkan Said nih. Ada teman-teman. Nah, kalau ini data yang tadi dari awal yang di bawah nih, yang ini yang ID-nya 1. Nah, gitu teman-teman. Nah, itu untuk fungsi read teman-teman, udah beres. Nah, yang selanjutnya teman-teman kalau misalkan teman-teman pengen fungsi write yang benar-benar detail teman-teman bisa buka yang web teman-teman di sini. Mana sih teman-teman? Nih yang router web. Nah, tambahin yang ini teman-teman. Nih yang ini get, kemudian apa namanya teman-teman? Post ya. Get, post sama get nih. Yang ini teman-teman, yang 3 ini. Nih. Kayak gini teman-teman. Ya. Jadi kalian ini tambahin dulu ini yang 3 ini ya, yang saya blok nih. Yang segini teman-teman. Ini tambahin di router web.php. Nah, setelah itu buka yang tadi, yang controllernya buka. Nah, baru di sini kalian tambahin ya, tambahin yang function show teman-teman. Nih yang ini, nih public function show ya, sampai sini teman-teman. Nih sampai gini teman-teman. Nah, kenapa function show? Karena tadi kan di web nih teman-teman bisa lihat nih dokter controller show. Jadi untuk menampilkan teman-teman, ini yang store udah tadi kita bikin, ini yang index. Mana udah teh ini teman-teman nih. Ada store, di atas ada index. Nah, seterusnya kalian tambahin ini nih yang show sampai sini teman-teman. Nah, untuk pengetesan seperti biasa teman-teman, kita akan menggunakan Postman ya. Kita masuk ke Postman, kemudian ininya get ya, get. Nah, kemudian karena detail ini teman-teman, pengen membacanya itu detail, misalkan saya mah pengen lihat yang ID 1 misalkan di sini ada dokter 1 misalkan teman-teman, udah tinggal send. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini yang muncul cuman ID yang 1 kayak gitu. Jadi kalau tadi kan read misalkan doctors. Nah, doctors, nah ini untuk membaca semua teman-teman kayak gitu. Tapi kalau misalkan pakai show, jadi kalian tuh misalkan lebih detail. Pengen nampilin yang dokter 2 misalkan ID-nya. Nah, di sini error. Kenapa coba teman-teman error? Karena tadi ID-nya bukan 2 tapi 3 nih. Nih, ada kan muncul yang ID 3 namanya Said, nama dokternya, misalkan usianya 25. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu fungsi apa namanya? Fungsi read. CRUD baru apa namanya? Yang create sama read. Langkah selanjutnya yaitu update teman-teman. Nah, untuk update teman-teman, untuk melakukan fungsi update nih, yaitu seperti biasa teman-teman, buka di web, yang di router web ya. Nah, kemudian nih tambahin
Nah, ini untuk update teman-teman. Yang ini nih. Nih, seperti biasa teman-teman, yang ini kan ini update. Nah, berarti di sininya kita bikin juga yang update. Nih, sintaknya kayak gini teman-teman. Nih, sampai sini teman-teman. Ya. Nah, setelah ini setelah beres teman-teman ya, kemudian kita tes lagi teman-teman. Tesnya gimana? Seperti biasa, tes di Postman. Jadi buat Postman API itu teman-teman buat ngetes teman-teman. Nih misalkan ya, di sini misalkan kalian mau update nih di apa namanya, yang ini ya, ininya karena update put teman-teman ya. Kemudian di sini kan tadi ada namanya misalkan mau diupdate di sininya eh, Saidudin misalkan. Nah, di sini kalian tinggal send teman-teman. Nah, ini teman-teman nih. Ini fungsi apa namanya? Nih ke sini teman-teman. Update mah tadi di sini nih teman-teman. Kalian misalkan masukin nama di sini. Di sini misalkan apa ya? Bebas lah. Mau hakim atau apa-apa misalkan. Kemudian di sini tadi ada usia. Usianya misalkan bebas teman-teman. Dua misalkan 19. Kemudian ada spesialis ya, misalkan spesialis apa ya, jantung udah, hati udah, lambung udah, spesialis mata misalkan. Untuk dokter ID-nya misalkan 0009 kayak gini, kita tinggal send teman-teman. Nah di sini teh teman-teman untuk update ya sudah teman-teman, sudah jalan. Nah untuk selanjutnya apa namanya, ini kan untuk barusan teh kita bisa lihat di sini bentar teman-teman. Langkah selanjutnya apa namanya teman-teman kan udah ini, berarti langkah selanjutnya yaitu setelah update teman-teman apa namanya, kita akan melakukan delete teman-teman ya. Bentar saya lupa teman-teman. Nah teman-teman untuk delete seperti biasa teman-teman, buka di router web ya, kemudian ininya masukkan ininya delete, kemudian ini untuk webnya, yang di delete mau ID berapa misalkan, kemudian di sininya destroy ya. Nah setelah ini seperti biasa teman-teman, masukkan fungsinya nih yang public dashboard kayak gini sampai sini teman-teman. Setelah itu kita tes di Postman. Untuk ngetesnya ininya tuh misalkan delete, kemudian yang mau di delete misalkan dokter apa namanya teman-teman, aduh bentar, kan di sini ID 3 ya teman-teman, yang 3 udah di ini nih namanya kan udah diupdate tadi ya. Ada yang tadinya Said jadi gini teman-teman, spesialisnya mata udah diganti teman-teman. Nah karena di delete sekarang saya mau delete misalkan yang dokter dengan ID 3 ya, kita akan coba delete teman-teman, kita akan coba delete ya. Kita send. Oke teman-teman, di sini bisa lihat ya bahwa yang dokter ID-nya 3 itu udah delete nih, udah sukses. Kalau misalkan belum yakin ya kalian bisa kalian juga untuk mengeceknya di sini di hospital, di dokter. Nih teman-teman, sisanya kan ya ID 1 yang tadi di sini yang di bawahnya tidak ada. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu tentang CRUD teman-teman ya. Jadi untuk CRUD CRUD, create ya di Lumen itu create, kemudian read, ada read buat semuanya, ada read yang buat khusus gitu. Readnya itu show menampilkan berapa, kemudian update sama delete. Nah kayak gitu udah selesai teman-teman.